Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Emre Medianto dari jurusan Teknik Komputer Jaringan angkatan 1 tahun 2026 di PPKD Jakarta Selatan. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan atau memberitahu kepada teman-teman semua tentang perangkat apa saja yang ada di jaringan internet. Pertama, kita ada namanya router, kedua ada namanya switch, ketiga ada hub, keempat ada access point. Untuk yang switch itu kita ada yang on manage sama yang manage, artinya bisa yang manage itu lebih lengkap lah untuk segi dari fitur-fiturnya ya. Dari misalkan kita mau setting dari switch itu dari ada aplikasinya kalau yang manage, tapi kalau yang on manage itu plug and play aja. Jadi pertama kita akan ngebahas tentang hub dulu ya. Hub itu adalah perangkat jaringan internet yang bentuknya itu seperti kotak gitu sih, kotak kecil, terus di belakangnya itu ada port-portnya. Nah biasanya portnya itu sedikit, ada 3 atau enggak sampai 4. Nah kalau untuk hub itu memang untuk zaman sekarang kayaknya udah jarang banget kita temui ya, udah jarang banget kita pakai. Lagi juga kalau hub itu ada kekurangannya. Pertama, kecepatannya rendah. Maksudnya kecepatan rendah dari misalkan nih kencang nih wifi kita, tapi karena kita pakai hub jadi kecepatannya itu rendah, karena semua data yang dikirimkan hub itu akan disiarkan kepada semua perangkat yang terhubung. Dari segi keamanan juga sangat tidak aman tentunya. Misalkan kita mau buka web, contohnya banking ya gitu, kita masukin tuh ID, username dan password. Nanti komputer yang terhubung menggunakan jaringan hub, maksudnya komputer yang sama-sama menggunakan nih satu perangkat hub yang sama, nanti dia akan nyampein juga tuh datanya. Untuk masalah keamanan, jadi sangat tidak disarankan memakai hub di zaman sekarang ya. Terus juga dari kapasitasnya terbatas. Tentunya yang kita tahu itu hub itu paling berapa ya, 3 atau 4 mungkin portnya. Jadi untuk sekarang lebih banyak yang kita jumpai adalah router. Router itu yang warna putih atau ada warna hitam. Yang selain itu ada antenanya ya. Router itu bisa yang nirkabel, ada juga router yang kabel atau wire. Nah, pertama kita akan ngebahas yang router dulu deh. Router yang sekarang ini banyak sih mereknya, ada TP-Link, ada Tenda, ada Cisco mungkin ya. Ya Cisco ada juga. Pokoknya banyak sekarang yang merek-merek lainnya gitu ya. Jadi router itu fungsinya untuk memancarkan sinyal wifi. Misalkan nih kita pakai internet dari ISP, dan kita dikasih router. Nah fungsi router itu untuk memancarkan jaringan wifi melalui nirkabel ya. Misalkan nih kayak kita sekarang pakai wifi, tinggal nyalain aktifin wifi, ini kan otomatis kebaca tuh. Nah ada juga di belakangnya itu router yang sekarang ada juga port-port buat yang kabel, pakai kabelan gitu. Nah itu untuk penjelasan router. Kemudian penjelasan tentang access point. Access point juga sama. Access point alatnya warna putih kotak juga, ada juga warna hitam. Nanti saya sematkan ya foto-fotonya juga. Jadi kalau misalkan access point, dia ada juga sih yang sekarang yang kabel ataupun nirkabel. Yang intinya kalau untuk access point untuk membagi, jadi memancarkan sinyal nih pakai access point. Contohnya kita pertama kan dari ESP router terus ke access point, atau bisa juga dari router wifi kita pakai switch yang manage on manage, terus lanjut lagi pakai access point. Ya gitu aja sih. Jadi intinya untuk zaman sekarang ini router juga udah memiliki fitur access point. Contohnya ada router Tenda ya. Di situ kita bisa setting. Jadi kita beli router Tenda itu, kita setting melalui websitenya Tenda. Kita bisa jadikan access point ataupun jadi router untuk memancar sinyal wifi kayak biasa gitu kan. Jadi nanti kembali lagi keperluannya. Kalau misalkan teman-teman butuh di rumah untuk keperluan rumah biasa, mungkin cukup ya kalau misalkan kita mau pakai router yang biasa aja gitu ya, yang tinggal colok tanpa harus kita perlu setting lagi. Terus kalau misalkan kita mau setting pun bisa, misalkan kita mau bikin
membatasi bandwidth gitu kan. Untuk misalkan port 1 ini kita colok ke switch. Nah, di switch itu nanti kita mau setting berapa jaringan yang bisa connect, terus kita bagi bandwidthnya berapa, itu bisa juga. Nanti pokoknya saya akan coba untuk membuatkan video-video lainnya lagi terkait untuk setting-setting jaringan internet. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk pengenalan perangkat jaringan internet tuh ya. Kayak misalnya tadi saya bilang ada router, ada hub, ada lagi switch, ada lagi access point. Nanti untuk setting-settingnya saya akan membuatkan video, jadi saya akan update lagi deh untuk cara-caranya nanti ya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.